أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sampai saat ini umur yang berkah, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir di dalam majelis munajat, majelis sholawat dan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan munajat yang kita baca dikabulkan oleh Allah, sholawat yang kita baca disampaikan oleh Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini berguna, bermanfaat dan bisa menyelamatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Nashihul Ibad. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة السابعة عشرة, maqalah ke-17. Qila, dikatakan, as'adun nas, manusia yang paling bahagia. Manusia yang paling bahagia. Kita ini manusia, siapa aja, kayak apa aja bentuknya, pasti hendak hidup itu bahagia. Yang hanyar kawin itu jangan doanya semoga berbahagia. Padahal selamat apa? Menempuh hidup baru. Ada juga selamat menempuh masalah-masalah baru. Orang kawin yang banyak masalah. Tunggu dia kena hati-hati. Token lawan baras taibai habis. Mulai sudah masalah. Nah, kita manusia ini pasti hendak hidup bahagia, tapi bahagianya kita manusia ini versinya masing-masing dan ada batasnya. Ada yang bahagia kita dengan makanan, suka makan-makan. Ada yang bahagianya perjalanan, traveling, touring. Ada yang bahagianya kayak itu. Ada juga yang bahagianya hiburan, penyanyi, macam-macam bahagianya deh. Ada yang petunjuk, lomba, bahagia kita nih masing-masing. Tapi bahagianya kita yang masing-masing tadi ada batas waktu. Seiring berjalan waktu, karena pasti jenuh dengan kebahagiaan itu. Pasti ada saatnya bosan. Kenapa? Karena itulah bukan kebahagiaan yang hakiki. Entah dengan usia kita yang sudah tua, tidak kawal lagi menikmati yang jar kita bahagia waktu dahulu. Atau habis umurnya, jelas saya itu. Yang pasti ada batas waktu untuk kebahagiaan yang menurut kita itu bisa membahagiakan kita. Kenapa ada batas waktunya? Karena bukan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Nah, di sini
dikatakan bahwa ada manusia yang paling bahagia. Bahagianya itu kekal di dunia sampai di akhirat bahagianya. Nah, ini yang kita cari. Tapi ya. Tapi bahagia yang disebutkan di dalam kitab ini itu kebanyakan hampir manusia tidak menyentuhnya, tidak memilikinya, hampir kebanyakan. Padahal ini intinya, tapi kebanyakan kita salah. Lain itu, padahal ini, lain itu sekalinya, padahal ini. Nah, man lahu, barang siapa yang baginya memiliki ini, maka dia menjadi manusia yang paling bahagia. Ada 3 di sini. Yang pertama, qalbun alimun, hati yang mengetahui. Hati yang mengetahui bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ay mawdi'in kana. Hatinya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersamanya di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Itu satu. Hatinya sadar, hatinya tahu bahwa kemana jainya pergi, berjalan, begawi apa aja, Allah ini bersamanya terus. Itu satu yang bisa membuat orang sangat bahagia. Kenapa? Karena ia tahu yang bisa membuatnya berjalan ke sana Allah, yang bisa membuatnya pindah ke sana Allah, yang bisa membuatnya bekerja Allah, yang kawa inya begawi sehingga ada tenaga, sehingga bisa berpikir, sehingga bisa memanage satu pekerjaan. Inya sadar itu karena Allah, dan yang menggerakkan tubuhnya nih Allah. Berarti inya ini menyadari semuanya karena Allah, dan Allah selalu menyertainya di setiap saat dan keadaan. Bahagia hatinya, senang. Oh, terima kasih ya Allah, dia membuat ulun kawa ke sana, kawa ke sini, kawa begawi ini. Akhirnya senang, bahagia. Nah, itu satu. Kebalikannya kita ini menyadari bahwa kita kawa ke sana karena kita seorang. Kita bisa mengerjakan ini karena aku. Kita kawa memanage satu pekerjaan karena memang aku hebat. Itu kita kebanyakan. Kebalikannya nih, kebalikannya. Maka cenderung bila kebalikannya ini tidak mendapat kebahagiaan. Kenapa? Misal orang ini merasa mampu memanage satu perusahaan, umpamanya nih, mampu mengatur. Kenapa? Ini sudah ada ilmu. Oh, aku nih pasti bisa mengatur ini nih, satu perusahaan nih, gini. Ternyata kada kawa. Seiring berjalan waktu, prakteknya kada sesuai dengan ilmu yang didapat. Sakit hati, kecewa, akhirnya kada bahagia. Kebalikannya, coba yang dipikirkan tadi di dalam hatinya tadi ditanamkan, oh aku kalau bisa memanage satu perusahaan, satu pekerjaan ini karena Allah yang menolong aku. Aku bisa berpikir karena Allah yang memberi pikiran kepada aku. Aku bisa mengerjakan ini dengan tanganku karena Allah yang memberikan aku tenaga, kekuatan sehingga bisa bekerja. Itu sadar lalu bahagia hati. Toh kalaupun kada berhasil, ya sudah. Maksimal sudah, itu sudah kehendak Allah juga. Kada apa-apa. Nah gitu. Maka cenderung lebih bahagia orang itu.
Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang bahagia, manusia yang sangat bahagia itu wa badanun sabirun. Tubuhnya ini memiliki kesabaran. Ala ta'ati wal marazi, yaitu dalam ketaatan, kesabaran dalam mengerjakan ketaatan ataupun ketika dihina, ketika dicela. Sabar, penyabar orangnya. Biar rasanya berat kayak apa beribadah, sabar aja. Biar rasanya uyuh awak tapi belum sembahyang, sabar aja. Atau ada orang menghina, sabar juga. Ada orang mencela, sabar juga. Maka orang ini cenderung sangat bahagia hidupnya. Kenapa? Karena ia tahu orang sabar itu bersama dengan Allah. Allah menyertainya. Sabar aja, kada apa-apa. Kada berhasil ketika hidup di dunia, biasa-biasa aja, sabar aja. Kenapa? Karena lain ini yang sebujurnya. Bukan ini yang sebenarnya motivasiku. Motivasinya apa? Akhirat. Maka kalaupun biasa-biasa aja ketika di dunia, biasa aja, sabar aja. Itu yang kedua. Karena kita perjelas lebih dalam. Kemudian yang ketiga, orang yang sangat bahagia, manusia yang paling bahagia itu wa qanaatun, qanaah. Ay ridho, yakni qanaah itu ridho, rela. Bima fil yadi, dengan apa yang ada di tangannya, min qismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adamil mu'allaf ma'lufati. Dia ridho dengan apa yang ada di tangannya sesuai sudah dengan ketentuan Allah, dan hatinya tenang ketika dia tidak bisa memiliki apa yang dia inginkan. Karena kawan memperoleh sesuatu tetap tenang di hati. Ada kawan nukar itu kada apa-apa. Hari raya kada baju hanyar, kada apa-apa. Biar baju buruk, yang penting berbaju. Tenang ya, tenang di hati. Walaupun kawan baju hanyar, umpamanya, biar aja kawan baju hanyar, baik. Yang penting sama-sama berbaju. Tulak ke masjid hari raya tuh orang baju hanyar, karena kita kada kawan nukar baju hanyar, kada apa-apa, tenang, qanaah. Cukup aja dengan yang ada, yang penting ke masjid berbaju. Kalau ke masjid kada berbaju, berterang gila, penting berbaju, biar kada hanya. Yang penting menutup aurat. Nah, jadi qanaah itu bahasa kitanya merasa cukup dengan yang ada ini. Sudah, itu qanaah. Nah, bila ada qanaah di dalam diri, merasa cukup dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, itu orangnya sangat bahagia hidupnya. Kebalikannya, orang yang kurang terus, berapa aja diberi oleh Allah, kurang rasanya, kurang terus, nah itu cenderung pada bahagia orang. Kenapa? Karena kalau sudah merasa kurang, otomatis mengejar lagi. Bila sudah mengejar lagi, berhemat pasti berusaha. Kalau sudah berhemat berusaha, pasti inya kerja keras dan berpikir keras kayak apa caranya supaya bisa lebih. Kalau sudah kayak itu, ranjah hetang. Apa aja digawi. Bujur kah, kada kah, ranjah terus, tadi ingat lagi akhirnya di waktu awak uyuh, pikiran uyuh, akhirnya muncul penyakit, lalu kada bahagia. Tapi coba mun qanaah, merasa cukup aja sudah.
Ya seadanya berusaha, semaksimal kita berusaha. Bila sudah mentok di situ, ya sudah, berarti ini ketentuan Allah, dicukupkan kesan diri kita. Buktinya apa? Orang-orang tuh bang hidup baik. Yang makan pisang lawan makan nasi sama aja makan nih. Hidup baik juga yang makan pisang. Kalau pang yang makan pisang nih mati, bila kada makan nasi, hidup ya Allah. Yang iwak ayam lawan iwak kering, sesapat belah dua pulang, hidup juga orang tuh. Kalau pang bila sudah kayak itu tuh mati. Tapi asalnya qanaah, merasa cukup kada apa-apa. Ini yang sudah maksimal yang ada, sudah. Tapi bilanya kada qanaah, kurang terus. Apa ini? Iwak kering, maka iwak kering setiap hari pemamai berunung mati juga ini jar. Itu kada nyaman. Maka kalau sudah gerunung itu tandanya kada bahagia. Paham lah gerunung? Apa? Ngomel. Tandanya tidak bahagia. Coba slow aja tuh, slow. Penghasilan 20.000 sehari dengan orang yang 50.000 sehari, dibandingkan yang 50.000 kawa makan daging umpamanya, yang 20.000 makannya bayar iwak kering. Tapi sama aja nih, hidup juga pada papai. Jangan sampai yang makan iwak kering ini rasa kurang, aku hendak nang kayak orang pernah makan daging, tapi kada kawa, maapa dipaksa. Mun sudah kada kawa, mun sudah kada bisa, dipaksakan harus makan daging, ya tak utang, ya macam-macam, ya pokoknya nang aneh-aneh tuh bang, akhirnya digawi supaya mengejar ke situ. Boleh aja kita berusaha hendak umpamanya makan daging, tapi di mana maksimal usaha kita? Bila sudah sampai di situ mentok, sudah. Bilanya kada kawa, sudah, oh berarti ini sudah bagian dari Allah, cukup sudah. Ini yang kesan tuh. Mungkin karena kalau belum lagi, nanti itu tanamkan di diri. Itu namanya qanaah. Nah, bila sudah ada tiga ini, hatinya tadi sadar bahwa kemana aja inya, apa aja yang digawinya diawasi dan selalu bersama Allah, bahagia orang itu. Kemudian yang kedua, bila inya memiliki rasa sabar di dalam dirinya, baik ketika beribadah ataupun ketika dihina orang, pasti bahagia orang. Kemudian yang ketiga, qanaah, merasa cukup dengan yang ada, bahagia. Nah, tiga nih adalah dalam pikiran kita selama ini. Tidak ada jauh kalau dari pikiran kita. Kita nih pikirannya bahagianya, aku bahagianya bila beisi rumah. Bisi jatuh rumah. Setumat aja bahagianya. Sesaat aja, seiring waktu terlihat nampun orang ganal pada seorang lagi. Kayak itu tuh yang himong seorang bila bisik itu dapat lagi bahagia, dapat tapi sesaat bahagianya. Kenapa? Karena kada hakiki, bukan yang sebenarnya. Di kampung sini sugih, di kampung sebelah ada orang lagi lebih sugih dari kita. Tapi kalau inya kurang terus, aku harus kayak itu sugihnya. Dapat inya menyasar. Sekalian kampung sebelah ada lagi sugih pada itu. Wah, angke itu tuh aku harus kayak itu. Bila sama aku sugih gitu, senang rasanya, damai hati, bahagia. Dapat inya sesaat jatuh sugihnya. Kenapa? Karena selalu ada terus orang itu. Yang lebih sugih itu ada terus, tidak ada habisnya.
Nah, tapi bila sudah sabar aja dengan yang ada, kemudian cukup aja, insya Allah bahagia hati. Pasti yakin. Nah, tiga ini tadi jauh dari pikiran kita semua, kebanyakan manusia jauh. Tapi lihat ya orang-orang alim, para ulama, hidupnya sederhana, biasa aja. Itu cenderung hati sidin itu lebih bahagia. Jadi mengukur kebahagiaan orang itu pada awal dilihat dari tampilan materinya. Pada awal dilihat dari tampilan materinya. Tapi di mana kawan melihat bahagianya orang? Bila perilakunya tenang, kelihatan senyum terus, kadang gerunung-gerunung, kadang ngomel-ngomel, itu orang tandanya hatinya bahagia. Jadi bahagia kada kawa diukur dengan tampilan materi. Kalau pang yang pemobil itu lebih bahagia dari yang pemotor, belum tentu. Bisa jadi yang pemotor lebih bahagia. Yang pemotor nih kereda utang, yang bermobil banyak utang. Sambil menyupir nih berpikir, apa caranya bayar utang? Kira-kira nyaman bermotor, kan nyaman bermobil. Lampu merah bisa hayal, terpikir utang. Nang bermotor lawan yang naik sepeda, belum tentu yang bermotor lebih bahagia dari yang bersepeda. Saking banyak pikiran orangnya naik motor kok, ya rating kiri belok kanan. Itu nyanyok sudah pikiran. Nah, yang rajin nyanyok nih ibu-ibu. Ibu-ibu tuh yang rajin nyanyok. Banyak pikirannya. Terpikir ini, itu. Ya, kenapa? Karena ada penyabaran, merasa kurang terus. Jadi sambil naik motor nih, sambil gurunum, sambil berpikir. Yang dipikirkan dengan yang dimontung bisa pada connect juga. Kada connect, makanya yang dipikir lawan dimontung kada connect, yang digarahkan di pulang kada pas. Ya tadi anak mengacak kopling tak acak rem, ya hendak belok rating ke kiri belok kanan, gitu-gitu tuh nah. Itu tanda nyanyok sudah. Hayal kada ingat sudah. Pas ada orang sidin hendak belok kanan, tapi rating sidin menyala sebelah kiri. Orang nih hendak belok kiri karena berlawanan kan otomatis hendak belok kiri. Tapi rating orang nih ke kanan. Sama aja nih, salah sama salah. Mamai sidin, dasar kamu nih berating ke kanan belok ke kiri. Padahal seorang gitu. Rating gitu. Sama. Sudah seorangnya salah, nyalahkan orang. Nyanyok sudah. Nah, kita belajar supaya apa? Kita ini menjadi manusia yang paling bahagia dengan tiga ini. Nah, kalau sudah tiga ini ada, bahagianya hakiki, bahagianya abadi, bahagianya selawasan, seterusnya. Tidak cuma di dunia, di akhirat juga. Pasti kada bisa kada. Cuman ngalih berat, tapi perlu latihan. Mumpung masih manungnya latihan melalui ini, jangan nunggu tuha latihannya. Mentuha kena latihannya lambat sudah. Lambat. Bila sudah kada penyabaran mulai sampai ke Tuhan. Sampai ke Tuhan. Berikit ya terbiasa. Tapi bila mulai lagi lagi muda, dilatih penyabar. Berikit sampai Tuhan insyaallah penyabar. Mulai lagi muda dilatih merasa cukup, cukup terus cukup. Sampai ke Tuhan, ayo jangan nyaman. Kayak apa aja hidup nyaman. Tapi bila mulai ini kurang. Aduh, ada nyaman. 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 Bila mulai ini kurang.
babaya umur hendak tuh aja garingan sudah. Karena apa? Otak berpikir keras. Kenapa otak berpikir keras? Karena merasa kurang dari hendak terus. Boleh ya berusaha, boleh. Bahkan dianjurkan kita berusaha, pegawai, bekerja. Tapi maksimalnya di mana sudah itu yang kita terima. Berarti itu pembagian dari Allah biqismatillahi ta'ala. Itu sudah yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Jangan memaksakan harus di atas kada kawa, kada bisa. Karena memang ketentuan Allah masing-masing. Nah, jadi kita katakan, oh ini yang kalau yang sudah ditentukan oleh Allah gak sanggup, ya sudah dicukup akan naik ini. Ya, sudah. Kada usah lagi kalaupun ada kena, berarti itu memang kehendak Allah lagi memberi lebih. Yang penting kita ini tidak merasa kurang terus. Nah, yang penting itu. Nah, jadi bila hendak bahagia as'adun tadi, sa'idun, as'ad itu isimnya isim tafdil, ialah lah. Biasa di pondokan menyatakan paling berarti paling bahagia. Siapa aja manusianya bila hendak sangat bahagia harus 3 ini kuncinya. Selalu hatinya mengetahui bahwa Allah menyertai hidupnya, karena Allah lah dia bisa hidup. Kemudian tubuh dirinya memiliki kesabaran, baik menjalankan ibadah maupun ketika ada ujian, ada cobaan, ada hinaan, sabar. Dan qanaah, merasa cukup aja dengan yang ada ini. Itu bahagianya luar biasa. Jam. Nah, sedikit. Orang itu walaupun kada bisi materi banyak kayak orang, tapi ada isi yang lain, punya bisa bahagia. Misal, walaupun kada sugih, tapi bisi anak pintar. Bisi anak pintar. Anak ini selain pintar, berbakti lagi. Lawan inya sebagai orang tua, itu rasanya bahagianya tuh kada kuat dinilai. Walaupun miskin. Tapi sebaliknya ada orang sugih, tapi bisi anak nakal umpamanya, melawan orang tua. Orang tua menyuruh ke ini disahuti, dilawannya. Kira-kira nyaman mana dua tuh? Yang sugih itu pasti bapak dari Allah. Nyamannya pastinya melihat orang susah, nyamannya biar sederhana hidup, tapi bisi anak soleh itu pasti gitu tuh. Kemudian yang susah tadi tuh bisi anak, walaupun bisi anak soleh tadi yang susah, melihat orang sugih tadi, oh jaka sugih nanti itu anak kone kawaku sekolah tinggi. Jadi melihat orang tuh sesuai versinya, sesuai versi masing-masing. Nah, versi kita cenderung ampun kita kurang, ampun orang lebih, itu versi kita. Itu kalau pasti itu. Aku nih ini orang nyaman gitu orang, pasti. Yang begawi di kebun dengan yang begawi di kantor, ujar yang di kebun nyaman, yang di kantor juga begawi. Kada hujan, kada panas, gaji di sebulan sekali dapat. Ujar yang di kantor nyaman bakabun juga. Di kabun tuh sejuk, melihat pemandangan,
suka-sukainya turun ke kebun, kena di kebun sambil bermasak-masakan nyaman. Saling tadi versinya. Kenapa? Karena merasa tadi tuh kurang nonton sorang. Ujar yang di kebun nyaman ikam di kantor. Kada aja di kantor nyaman ikam di kebun. Kami di kantor nih sudah absen, menyasah absen lagi setiap hari. Bila kada absen potong orang tunjangan. Di kampung di kebun nyaman kada ada yang absen. Jar yang di kebun, tapi pang hujanan, panas kepanasan, hirang latat awak, masuk angin. Mun kada turun, kada berhasil, kada tulak mamagat, kada dapat tekad, kada tulak manurih, kada dapat getah, ya leleh. Melihat ampun orang itu sesuai versi kita cenderung ampun kita kurang, ampun orang lebih. Itu yang maulah kada nyamannya. Tapi coba kalau dua ini, yang di kantor dengan yang di kebun ini, merasa cukup, merasa apa tadi ya, yang ada nih sudah ketentuan Allah, disyukurinya. Alhamdulillah begawi juga di kantor, syukur alhamdulillah. Yang di kebun tuh nah hujan bepanas, aku di kantor nyaman. Nah itu harusnya kebalikannya. Yang di kebun sama juga, alhamdulillah walaupun bekabun ada juga gawian, nyaman sini sudah ada apa-apa, walaupun di kebun berhasil juga. Di kantor tuh kurang-kurang begawi, datang lambat sariki orang. Aku di kebun datang lambat gak ada apa-apa. Syukur aja tuh, syukur terus. Ini kada kita nih cenderung yaitu tadi merasa ada nyaman ampun kita, ampun orang nyaman. Itu apa? Karena nafsu menjadi raja di awal. Maka sudah kita pernah bahas, bila nafsu jadi raja, maka akal nih menjadi prajuritnya. Kalah akal gara-gara nafsu. Hari hujan, hari. Nah hujan, kada karing tapasan, berunung. Tapi yang pengantin anyar hujan, yuk. Alhamdulillah hujan. Labati lagi ya hujan. Nah. Ya kalau panas hari, panas hari, kalau kau bawa baju panas, di lampu lagi. Tapi yang menjual es, alhamdulillah panas, payo jualan es. Nah, itu. Padahal harusnya biar panas, biar hujan, syukur. Oh ini sudah ketentuan Allah. Allah memberi aku hujan. Ini sudah ketentuan Allah. Biar kada karing tapasan, ada papai, masih ada aja tapasan yang karing. Enggak ada kurunum. Ya, atau panas tadi. Biar panas berarti ini sudah ketentuan Allah. Biar melapas baju kepanasan, ada papai, ada salawasannya juga panas. Kayak itu harusnya ini kada kita nih pokoknya hendak situ sini nyaman itu kita, padahal itu mustahil. Tapi ada caranya, kayak apa ya, 3 ini caranya. Ada qanaahnya, ada sabarnya, kemudian meyakini di hati Allah menyertai kita. Itu aja. Nah kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, diambil manfaatnya, dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bertemu lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita
kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dhal ula wal ghina wa ya qawi ya matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin wab'as minal aminin fi zumratis sabiqin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واختم بأحسن ختام زادنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رسول الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم